Bola-bola kecil di sini mewakili kekuatan super. Jika kamu mendapatkan satu, kamu akan menjadi manusia super. Tapi aku berusaha keras menghindarinya. Karena aku menduga kekuatan super terkuat pasti berbeda. Tapi detik berikutnya aku terkena bola kecil. Kemudian suara sistem berbunyi. Selamat. Kamu telah membangkitkan kekuatan super tingkat SSS. Ekstraksi tanpa batas. Dapat mengekstrak apapun dari target. Aku terdiam selama 2,5 detik. Aku tidak menyangka akan membangkitkan kekuatan super tingkat SSS terkuat. Saat aku bersiap untuk menguji kekuatan-kekuatan superku, sistem memberitahu semua pemain bahwa penilaian pemula akan dimulai dalam 10 detik. Pemain yang tidak memenuhi standar akan langsung dihapus. Dan semua pemain diberikan senjata pemula. Tapi itu hanya pisau rusak dengan 2 poin serangan. Rasanya lebih buruk daripada pisau dapur di rumah. Aku segera memutuskan untuk menguji kekuatan superku. Aku menggunakan ekstraksi tanpa batas pada pisau rusak itu. Detik berikutnya, api biru menyelimuti bilah pisau. Dengan cepat, pisau itu berubah menjadi pisau baja yang bagus. Kekuatan serangannya juga meningkat menjadi 7 poin. Aku pergi ke alam liar untuk membunuh monster dan naik level. Tapi aku menemukan banyak pemain berkumpul di sekitar portal dan tidak berani masuk. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah masuk. Tapi saat itu, tiba-tiba terdengar ledakan keras dari belakang. Semua orang menatap ke arah itu dengan gugup. Mereka mengira monster menyerang desa pemula. Setelah asap hilang, ternyata itu adalah pemain terkuat di desa pemula, si botak kuat. Kemudian semua orang memujinya. Kekuatan awalnya mencapai 18 poin yang menakutkan. Dan dia juga membangkitkan bakat pengamuk kekuatan tingkat D, yang dapat meningkatkan kekuatannya 3 kali lipat. Ini membuat si botak kuat, yang tidak dikenal di dunia nyata, menjadi sombong. Dia berjalan lebih dulu ke portal. Melihat itu, semua orang bersorak lagi. Mereka pikir akhirnya bisa meninggalkan desa pemula. Tapi yang tidak disangka semua orang, hanya dalam 2,5 detik, sistem mengumumkan bahwa si botak kuat telah dibunuh oleh monster level 1. Semua orang panik, bahkan si botak kuat terkuat pun tidak bisa bertahan lebih dari 3 detik. Bukankah mereka hanya mencari mati jika masuk? Saat itu, seseorang berbicara untuk menenangkan situasi. Dia mengajak semua orang untuk menunjukkan kekuatan super dan atribut mereka, lalu membentuk tim. Dengan begitu, peluang mereka untuk bertahan hidup lebih besar. Tiba-tiba, seluruh alun-alun menjadi ramai, penuh dengan suara orang-orang yang membentuk tim. Saat itu, seorang pria dengan perisai ingin membentuk tim denganku. Aku langsung menolaknya, meskipun membentuk tim memang ide yang bagus. Kekuatan super tingkat SSS yang kubangkitkan hanya kekuatan super fungsional. Sebelum aku menjadi kuat, aku harus menyembunyikan kekuatan superku. Jadi aku menunggu tim lain masuk. Baru aku masuk ke portal. Kemudian aku muncul di hutan primitif yang gelap. Udara dipenuhi bau darah yang menyengat. Aku mendongak dan melihat mayat di kejauhan. Itu adalah si botak kuat yang dibunuh oleh monster. Aku hendak berbalik. Tiba-tiba aku punya ide yang berani. Aku pergi ke mayat si botak kuat dan menggunakan ekstraksi tanpa batas. Mendapatkan kekuatan super pengamuk kekuatan tingkat D darinya. Kekuatanku juga melonjak menjadi 24 poin. Saat itu aku akhirnya mengerti betapa gilanya kekuatan superku. Selama aku terus mengekstrak dari orang lain, dan bisa mendapatkan kekuatan dan kemampuan supernatural tanpa batas. Jadi, aku memilih untuk menjadi pemain licik. Diam-diam mengikuti tim lain dari belakang. Benar saja, aku segera menemukan mayat monster. Melihat itu, aku langsung menggunakan ekstraksi tanpa batas pada mayat tersebut. Berhasil mendapatkan 2 poin kekuatan. Aku langsung merasa senang dalam hati. Orang lain harus susah payah naik level untuk meningkatkan atribut. Sementara aku hanya perlu menjadi licik untuk mendapatkannya. Tapi ketika aku hendak mengekstrak mayat itu lagi, sistem memberitahu bahwa satu mayat hanya bisa diekstrak sekali. Melihat itu, aku tidak merasa kecewa. Karena bagiku, mendapatkan mayat sangatlah mudah. Aku hanya perlu diam-diam mengikuti tim lain dan menjadi licik. Jadi, aku terus maju mengikuti jejak kaki yang tertinggal di tanah. Saat itu, sistem memberitahu bahwa seorang pemain telah dibunuh oleh monster. Aku langsung menyadari bahwa ini adalah kesempatanku untuk menjadi lebih kuat. Aku segera pergi ke tempat yang tinggi untuk mencari jejak tim korban. Tapi saat itu juga, sistem kembali memberitahu bahwa seorang pemain telah dibunuh oleh monster. Dan dibunuh oleh monster yang sama. Melihat itu, aku langsung merasa tertekan. Karena monster yang bisa membunuh 2 pemain berturut-turut, pasti memiliki kekuatan yang melebihi semua pemain saat ini. Tapi untuk menjadi kuat, aku harus mengambil risiko. Tanpa ragu, aku mengikuti jejak tersebut. Belum beberapa menit berjalan, aku mencium bau darah yang sangat menyengat. Aku segera menemukan 2 pemain yang dibunuh oleh monster. Monster itu tergeletak di samping mereka. Aku harus mengalahkannya dulu sebelum bisa mengekstrak mereka. Untungnya, monster itu sudah terluka parah. Bahkan kedua kakinya sudah patah. Melihat itu, aku langsung menyerangnya tanpa ragu. Menggunakan kemampuan supernatural pengamuk, memusatkan semua kekuatanku pada pedang, lalu langsung menusuk jantung monster itu. Tapi monster itu tidak langsung mati. Malah, ia mencoba menggigitku dengan mulut kecilnya. Melihat itu, aku segera memukul kepalanya dengan tinjuku, dan membunuhnya. Saat aku mengagumi daya tahan hidup monster itu,
Tiba-tiba muncul energi dari mayatnya dan masuk ke dalam tubuhku. Kemudian, sistem memberitahu, selama telah membunuh tikus raksasa level 1. Mendapatkan 30 poin pengalaman. Lalu aku menggunakan ekstraksi pada mayat tikus raksasa itu. Berhasil mendapatkan 2 poin atribut kelincahan. Kemudian aku mengekstrak 2 mayat pemain. Dan mendapatkan 2 kemampuan supernatural tingkat F. Yaitu peningkatan penciuman dan peningkatan kecepatan. Saat aku sedang menguji kemampuan peningkatan penciuman, aku secara tidak sengaja menemukan seseorang yang mendekatiku dengan cepat. Di sisi lain, ada seorang pemuda berambut pirang yang sedang dikejar oleh tikus raksasa. Pemuda itu hampir saja dimakan oleh tikus raksasa. Saat itu, beberapa orang yang sebelumnya mendekatiku tiba-tiba menyerbu. Detik berikutnya, puluhan serangan mendarat di tubuh tikus raksasa itu. Tubuh tikus raksasa itu langsung tercabik-cabik. Beberapa orang itu adalah rekan satu tim dari 2 mayat sebelumnya. Melihat tikus raksasa itu sudah mati, mereka bersiap untuk kembali dan membunuh tikus raksasa yang terluka. Agar tidak berkonflik dengan mereka, aku langsung melarikan diri menggunakan peningkatan kecepatan. Selama 2,5 jam berikutnya, aku berkeliaran di sekitar tempat pertempuran berbagai tim. Aku sudah cukup memahami situasi di sini. Di dataran pemula ini, ada 5 jenis monster, yaitu tikus raksasa, kelinci bergigi darah, serigala padang rumput abu-abu, babi hutan mengamuk, dan ular pipi. Saat aku mengekstrak babi hutan mengamuk untuk keempat kalinya, sistem memberitahu bahwa monster jenis yang sama hanya dapat diekstrak 3 kali. Jadi, satu-satunya yang bisa diekstrak adalah ular pipi. Monster lainnya sudah mencapai batasnya. Setelah beberapa pencarian, aku menemukan mayat lagi, dan mengekstrak kemampuan tingkat E, penguatan penglihatan. Keterampilan, tidak ada. Atributku sekarang telah berubah secara drastis. Penguatan penglihatan, tingkat F. Kekuatan tempur keterampilan juga mencapai 2 bintang. Bahkan melawan monster-monster ini sendirian, aku punya peluang menang yang besar. Saat itu aku mencium aroma ular pipi di udara, bercampur dengan aroma buah. Aku langsung tahu ular pipi pasti menjaga semacam harta karun. Aku segera berlari menuju sumber aroma secepat mungkin. Benar saja, seekor ular pipi melingkari pohon kering, menjaga sebuah buah. Buah misterius ini pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Aku langsung mencabut pedangku, bersiap untuk menyerang diam-diam. Tapi cahaya yang terpantul dari gagang pedangku terlihat oleh ular pipi. Seketika ia menyadari aku bersembunyi di balik pohon. Detik berikutnya, ia membuka mulutnya yang besar dan menyerangku. Hanya dengan satu serangan, pohon besar setinggi 2,5 meter itu patah menjadi 2. Tapi aku juga menyadari gerakannya sangat lambat. Aku langsung bersiap untuk menggunakan keunggulan kecepatan untuk melakukan serangan fatal. Tanpa diduga, pedang panjangku yang setajam silet, bahkan tidak bisa menembus sisik ular pipi. Saat itu, ular pipi memanfaatkan celah seranganku, dan mengayunkan ekornya, mencambukku hingga terlempar. Saat menyentuh tanah, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Sebelum aku sempat sadar, mulut besar ular pipi sudah berada tepat di depanku. Aku buru-buru mengeluarkan pedang panjang dan menusuk rahang atasnya, titik terlemah pertahanannya. Ular pipi yang kesakitan melemparkanku ke udara, dan aku memanfaatkan kesempatan itu untuk menggunakan kemampuan mengamuk. Lalu saat jatuh, aku mengayunkan pedangku beberapa kali ke titik vitalnya. Aku berhasil memotongnya menjadi 80 bagian. Pada saat yang sama, poin pengalamanku bertambah 40. Hanya dengan membunuh satu monster lagi, aku bisa naik level. Tapi ular pipi barusan membuatku merasakan kekuranganku. Jika bukan karena ia terlalu banyak makan sehingga gerakannya lambat, aku tidak mungkin bisa membunuhnya semudah itu. Aku kemudian membelah perut ular pipi dengan pedangku, ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Tapi detik berikutnya aku tercengang. Terlihat sesosok mayat meluncur keluar dari perutnya. Melihat itu, aku sedikit menyesal. Tapi di dunia yang penuh pembunuhan ini, siapapun bisa mati. Perbedaannya hanya terletak pada cara kematiannya saja. Lalu aku menggunakan ekstraksi tanpa akhir pada mayat itu. Tak disangka, yang terekstrak kali ini masih penguatan penglihatan tingkat F. Penguatan penglihatan. Penguatan penglihatan 2x naik menjadi kemampuan tingkat E. Dan aku juga membangkitkan keterampilan bakat, mata sejati. Bisa mengintip esensi dari segala hal. Melihat itu, aku langsung mengerti. Dengan mengekstrak kemampuan yang sama beberapa kali, ada kemungkinan kemampuan itu akan berevolusi. Selain itu, juga meningkatkan peluang kebangkitan keterampilan. Lalu aku menguji efek mata sejati pada buah misterius itu. Detik berikutnya, semua informasi tentang buah misterius itu muncul. Lalu aku memetik buah itu, dan mulai memakannya dengan lahap. Ding dong, sebuah notifikasi sistem berbunyi. Mengonsumsi buah piton merah selesai. Atribut konstitusi bertambah 8 poin. Ketahanan racun plus 100%. Ku takjub, buah merah ini benar-benar barang bagus. Sayangnya cuma ada satu. Lalu aku menggunakan mata sejati lagi. Aku ingin melihat apakah tanaman roh yang menumbuhkan buah merah ini punya kegunaan lain. Dan benar saja, tanaman roh ini juga bukan tumbuhan biasa. Ternyata ia tumbuh dengan menyerap esensi langit dan bumi. Aku langsung mencoba menggunakan ekstraksi tanpa batas pada tanaman roh itu. Berhasil. Aku mendapatkan satu esensi tanaman roh.
Setelah dikonsumsi, bisa meningkatkan 2 poin atribut fisik. Aku sangat gembira. Ini setara dengan mengekstrak satu monster utuh. Langsung saja aku menelan esensi tanaman roh itu. Asteris ding, sebuah notifikasi sistem terdengar. Selamat. Evaluasi kekuatan tempur Anda telah mencapai batas 2 bintang. Aku tersenyum miring, karena ini hanyalah atribut dasar saya. Dengan kombinasi 4 kemampuan istimewaku, kekuatanku sudah hampir mendekati 4 bintang. Bahkan melawan 3 atau 4 monster sekaligus pun bisa dicoba. Aku langsung memutuskan untuk mengekstrak ular pipi terakhir, lalu meninggalkan dataran pemula. Tapi saat aku sedang asyik, tiba-tiba puluhan batu besar terbang dari belakangku. Kalau aku tidak menghindar dengan cepat, mungkin aku sudah jadi daging cincang. Aku segera pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk mengamati situasi sekitar. Aku ingin tahu siapa yang menyerangku diam-diam. Ternyata ada sebuah tim kecil yang sedang bertarung melawan ular pipi tidak jauh dari situ. Menghadapi pertahanan ular pipi yang kuat, peralatan pemula biasa tidak bisa memberikan damage. Ditambah lagi dengan kecepatan gerak ular pipi yang sangat tinggi, membuat banyak skill mereka meleset. Saat itu aku mengenali tim ini. Orang yang memimpin bernama Heiyu. Dia adalah salah satu dari 17 pengguna kemampuan kelas D. Kemampuannya adalah pengendalian petir. Melihat ular pipi yang ganas di kejauhan, aku ingin mencoba memindainya dengan mata sejati. Lagi pula aku belum pernah mencobanya pada makhluk hidup. Saat aku mengaktifkan mata penglihatan sejati, informasi tentang ular pipi muncul di depanku. Yang paling menarik perhatianku adalah tingkat drop 0,1%. Sepertinya memburu monster akan menjatuhkan item, tapi tingkat drop 0,1% ini memang cukup rendah. Saat itu, kilatan cahaya putih yang menyilaukan muncul. Ternyata tim Lei Yu berhasil membunuh ular pipi. Melihat itu, aku langsung melompat dari pohon, bersiap menunggu mereka pergi untuk memeriksa bangkai ular pipi. Namun, secara tak sengaja aku menyentuh rumput dan membuat suara kecil. Segera, seorang gadis di tim mereka menyadarinya. Detik berikutnya, sebuah panah tajam meluncur ke depanku. Sepertinya gadis ini memiliki kemampuan khusus berupa pendengaran tajam. Kalau tidak, pendengarannya tak akan sepeka ini. Melihat itu, aku terpaksa keluar dan mengatakan bahwa aku hanya kebetulan lewat. Yang tidak aku sangka adalah, gadis berambut kuning itu memanggil namaku. Ternyata dia pernah melihat foto profilku di saluran obrolan sebelumnya. Tapi ada 1000 orang yang berbicara di sana. Harus kuakui, ingatan gadis itu sungguh luar biasa. Saat itu, gadis itu mengajakku untuk bergabung dengan tim mereka, menganggap bahwa bersama-sama akan lebih aman. Namun, Lei Yu meragukan kemampuanku. Dia ingin melihat atribut dan kemampuanku sebelum memutuskan. Mendengar itu, aku hanya tertawa, dan langsung menolak permintaannya. Kemudian aku berbalik pergi dengan santai. Tidak perlu dibahas lagi. Kemampuanku bisa dengan mudah mengalahkan tim kecil mereka. Kemampuan tingkat S ketigaku adalah kartu as terbesarku. Bagaimana mungkin terungkap di hadapan bocah ingusan ini? Tidak lama kemudian, Lei Yu dan kelompoknya tiba di tempat aku membunuh ular Pit Viper. Ternyata mayat di perut Pit Viper adalah rekan satu tim mereka. Mereka datang untuk membalaskan dendam rekan mereka. Namun, pemandangan di depan mereka membuat mereka tercengang. Mereka melihat Pit Viper sepanjang 10 meter telah dipotong menjadi 80 bagian. Dan dengan melihat darah yang belum kering di tanah, Pit Viper ini baru mati sekitar 15 menit yang lalu. Dan hanya ada satu jejak kaki di tempat kejadian. Akhirnya, mereka sampai pada satu kesimpulan, yaitu orang yang membunuh Pit Viper adalah seorang ahli, dan juga seorang penyendiri. Gadis berambut pirang pertama kali mencurigai aku, karena hanya aku sendiri di sekitar sini. Sangat cocok dengan deskripsi penyendiri. Saat itu juga, sebuah pengumuman menyatakan bahwa seseorang di desa pemula telah mencapai level 3. Saluran peringkat 100 besar diaktifkan. Mereka segera menemukan peringkatku adalah 47, dan levelku hanya 1. Oleh karena itu, mereka membatalkan dugaan bahwa aku adalah penyendiri itu. Mereka tidak tahu bahwa dengan dukungan banyak kemampuanku, aku bisa bertarung melawan orang yang levelnya 4. Kemudian sistem mengumumkan sistem hadiah peningkatan level pemula. Orang pertama yang mencapai level 10 akan menerima 1 peti emas. Yang kedua akan menerima 1 peti perak. Yang ketiga hanya akan menerima 3 peti perunggu. 100 orang pertama yang mencapai level 10 juga akan mendapatkan hadiah peti. Dalam kompetisi level ini, aku harus mendapatkan peti emas untuk posisi pertama. Aku segera mulai mencari monster untuk meningkatkan level. Aku segera menemukan serigala padang rumput abu-abu yang ganas. Kekuatan tempurnya mencapai batas 4 bintang yang mengerikan. Aku segera menggunakan kemampuan peningkatan kecepatan dan kekuatan mengamuk. Tanpa diduga, aku bahkan tidak bisa menembus kulit serigala padang rumput abu-abu. Dan serangan balasannya membuatku terlempar sejauh 2,5 meter. Serigala abu-abu ini terlalu keras. Rasanya seperti menebas besi, dan kekuatannya juga sangat menakjubkan. Saat itu, serigala padang rumput abu-abu menerkamku. Pada saat kritis ini, aku tiba-tiba teringat pepatah yang mengatakan bahwa serigala memiliki kepala tembaga, punggung besi, dan pinggang tahu. Jadi aku menduga titik lemahnya ada di pinggang dan perut.
Benar saja, kali ini aku dengan mudah menembus tubuh serigala padang rumput abu-abu. Kemudian sistem mengirimkan pemberitahuan, selama telah membunuh serigala padang rumput abu-abu level 1 yang bermutasi, mendapatkan 100 poin energi, 1 peti besi hitam, levelmu telah naik menjadi level 2. Aku jelas merasakan perubahan di tubuhku, baik itu kekuatan dan energi, maupun kecepatan dan fisik, semuanya meningkat secara signifikan. Tapi yang paling mengejutkanku adalah peti besi hitam ini. Semoga aku bisa mendapatkan item tingkat 2. Lalu aku langsung membuka peti itu. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan memancar dari peti. Sebuah pedang panjang muncul di hadapanku. Pedang perang serigala darah, ditempa dengan esensi darah serigala, sangat tajam. Tidak hanya meningkatkan kekuatan serangan pemiliknya, tetapi juga menyebabkan robekan 100% pada luka. Aku segera ingin mencari beberapa monster lagi untuk mencoba pedang ini. Namun, sebelum aku sempat mencarinya, beberapa serigala padang rumput abu-abu tiba-tiba muncul di sampingku, mengelilingiku. Sepertinya lolongan terakhir serigala abu-abu yang bermutasi tadi, memanggil teman-temannya. Aku hanya menyeringai melihat itu. Datang tepat waktu, biar pedang serigalaku merasakan darah. Dengan satu ayunan pedangku, seekor serigala abu-abu padang rumput terbelah menjadi 2. Pada saat yang sama, aku mengelak serangan serigala abu-abu lainnya. Lalu, dengan gerakan cepat, aku menusuk tubuhnya. Sekarang aku memiliki pedang serigala. Serigala abu-abu ini bukan tandingan. Hanya dalam 2,5 menit, aku membantai mereka semua. Lalu, aku kembali melanjutkan perjalanan mencari monster untuk naik level. Di sisi lain, tim Lei Yu, setelah membunuh seekor monster, menerima pesan bahwa aku telah membunuh serigala abu-abu mutan level 1. Mereka terkejut selama 2,5 detik. Mereka berpikir peringkatku hanya 47. Pasti aku mengambil hasil buruan orang lain. Namun, pesan sistem selanjutnya menamparkan wajah mereka. Olen membunuh 4 orang hanya dengan 1 monster mutan. Dan salah satunya adalah petarung level 2. Peringkat di papan peringkat berubah dengan cepat. Peringkatku langsung melonjak dari 47 ke 5. Saat ini, aku duduk di atas tumpukan mayat monster, terengah-engah. Lumayan melelahkan menghabisi mereka semua sekaligus. Lalu, aku melihat pesan permintaan tolong di saluran publik. Bahkan dengan bakat kecepatan, bisa mati juga. 5 orang dikejar oleh babi ngamuk hingga hanya tersisa 1. Aku melihat lokasi mereka. Dengan kecepatanku sekarang, aku bisa sampai di sana dalam waktu kurang dari 5 menit. Setelah melihat hadiah besar dari membunuh monster mutan, ini adalah kesempatan besar bagiku. Aku segera bergegas ke lokasi dengan kecepatan penuh. Namun, aku hanya menemukan 1 mayat, tapi ini juga berarti babi ngamuk ada di dekat sini. Aku kemudian menggunakan ekstraksi tanpa batas pada mayat itu. Aku hanya mendapatkan 2 poin atribut kelincahan. Tidak ada kemampuan khusus yang terekstrak. Namun, ketika aku mencoba mengekstrak 3 mayat lainnya, aku berhasil mengekstrak kemampuan khusus. Setelah bertanya pada sistem, aku baru tahu, ternyata kemampuan khusus dengan level lebih rendah dariku tidak dapat diekstrak. Aku melihat ada bekas seretan di tanah. Mungkinkah babi ngamuk juga memakan mayat? Liu Yun adalah pengguna kemampuan khusus tingkat D. Aku harus menemukannya sebelum babi ngamuk memakannya. Aku segera mengikuti jejak itu ke sebuah gua. Tapi ada yang terasa aneh. Aku mencium bau beberapa monster. Bau ular pipi paling kuat. Saat aku berdiri di mulut gua, seekor ular pipi dengan mulut menganga menerjangku. Aku cepat-cepat melompat mundur untuk menghindari serangan itu, dan menggunakan mata sejati untuk melihat kekuatan tempurnya. Ternyata itu bukan ular pipi, melainkan ular laipi yang lebih kuat. Kekuatan tempurnya mencapai 5 bintang, dan ia menguasai kemampuan menyemburkan racun. Aku menghindar sambil mencari kesempatan untuk menyerang balik, sambil mewaspadai semburan racun ular laipi. Sayangnya, aku terkena racun ular laipi. Aku terkena semburan racunnya. Mataku terasa sakit sekali. Penglihatanku rusak parah. Pada saat itu, 3 monster menerjang keluar dari dalam gua. Mereka mengepungku. Aku segera mengangkat pedang serigala dan bersiap bertahan. Satu tebasan mengirim seekor monster terbang sejauh 2,5 meter. Lalu, aku menebas 2 monster lainnya, memenggal kepala mereka dalam sekejap. Sekarang hanya tersisa ular laipi. Aku langsung memutuskan untuk menyerang. Dalam penglihatanku yang kabur, aku melompat ke atas kepalanya, mengaktifkan peningkatan kekuatan dan kecepatan. Pisauku menembus tengkoraknya. Setelah melakukan semua itu, aku terduduk lemas di tanah. Kalau bukan karena peningkatan fisikku, mungkin aku benar-benar mati di sini. Saat itu, sistem memberitahuku bahwa levelku naik ke level 3. Tubuhku juga kembali normal, dan setelah membunuh ular licik itu, aku mendapatkan peti harta karun besi hitam. Melihat isi peti harta karun itu, aku langsung merasa petualangan ini sepadan. Lalu aku melanjutkan perjalanan ke dalam gua. Tak disangka, aku menemukan sebuah portal, dan aku bisa merasakan dengan jelas. Aura monster itu menghilang dari sini. Meskipun mungkin ada sesuatu yang mengerikan di dalamnya, ada benarnya juga pepatah harta karun ada di tempat berbahaya. Detik berikutnya, aku tiba di sebuah gua yang penuh dengan tanaman herbal spiritual. Tapi belum sempat aku senang, aku melihat pemandangan yang aneh. Tak jauh dari sana, beberapa monster sedang menyembah mayat kering, dan mayat kering itu sedang menyerap darah kehidupan Liu Yun. Aku segera menggunakan mata sejati untuk melihat informasi mayat kering itu.
Aku terkejut mengetahui bahwa mayat kering ini tidak hanya sudah mati selama 2,5 tahun. Tetapi kekuatan tempurnya juga mencapai 6 bintang yang mengerikan. Melihat kekuatan jahat yang terpancar dari sabitnya, aku langsung ingin kabur. Namun, detik berikutnya, mayat kering itu tiba-tiba membuka matanya. Kekuatan spiritual yang kuat langsung mengunciku. Lalu 2 rantai, bersama dengan monster-monster itu, menerjangku. Aku segera melompat ke udara untuk menghindari serangan rantai, lalu berlari cepat menuju pintu keluar gua. Sekarang aku berada di antara 2 bahaya. Aku harus sangat berhati-hati agar tidak terikat oleh rantai. Namun, saat aku lengah, rantai itu tiba-tiba mempercepat dan mengikatku. Melihat monster di belakangku akan segera mencapaiku, aku segera menggunakan peningkatan kekuatanku untuk melepaskan diri dari rantai. Lalu, dengan serangan tiba-tiba, aku menghabisi monster itu. Kemudian dengan cepat aku menyerbu mayat kering itu. Karena kau tidak membiarkanku pergi, aku akan menghabisi masalah ini lebih dulu. Tiba-tiba tubuhku kehilangan kendali di udara, dan beberapa duri tajam muncul entah dari mana dan menusuk tubuhku. Dengan luka parah, aku jatuh di depan mayat kering itu. Ternyata itu adalah keahliannya, tusukan telekinesis. Dia juga dengan sombong mengatakan ingin merasukiku. Aku hanya tersenyum miring menanggapinya. Kau tidak pantas. Kemudian aku meminta sistem untuk menambahkan semua poin atribut bebas ke kekuatan spiritualku. Saat aku terlempar oleh mayat kering yang marah, sistem menyelesaikan penambahan poin kekuatan spiritual. Saat aku melepaskan diri dari kendali kekuatan spiritual, aku segera menangkis serangan monster itu. Namun, mayat kering itu meningkatkan kekuatan spiritualnya lagi, dan mengendalikanku lagi, untuk melepaskan diri. Setidaknya membutuhkan 2 detik. Melihat monster itu akan menerjang dan mencabik-cabikku, aku tidak panik sama sekali. Karena sebelumnya aku telah mengoleskan kelenjar racun ular licik ke pisauku. Sekarang racunnya mulai bekerja. Aku juga menyadari bahwa mayat kering itu tidak bisa bergerak. Dia sepenuhnya bergantung pada 3 monster itu untuk bergerak. Tanpa perlindungan monster, mayat kering itu dengan mudah aku habisi dengan 1 tebasan. Kemudian sistem memberikan pemberitahuan. Selamat, Anda telah menyelesaikan penilaian tersembunyi sistem. Dipromosikan menjadi hakim level 1. Tugas seorang hakim adalah membasmi makhluk jahat yang melanggar aturan surgawi. Hanya 1 yang terpilih dari 1 miliar orang. Aku terkejut melihat informasi dari penilai. Hanya dengan level 1, semua atributku bertambah 20 poin. Tiba-tiba aku melihat Ganhu menjatuhkan equipment. Menurut sistem, dengan menggabungkan segel ilahi ini, aku bisa mendapatkan skill tingkat 3, teknik menjinakkan binatang. Aku merasa senang. Dengan begini, bukankah aku bisa memerintahkan sekelompok monster untuk bekerja, dan dengan mudah mendapatkan EXP untuk naik level? Tapi ketika aku mencoba menggabungkannya, sistem mengatakan aku tidak memenuhi syarat. Diperlukan kemampuan peningkatan pikiran tingkat D dan koneksi 6 indera tingkat C. Sial, ini seperti diberi seorang gadis cantik, tapi ternyata aku tak berdaya. Lalu aku berbalik dan menggunakan kemampuan ekstraksi tanpa batas pada Ganhu. Tak disangka, aku mendapatkan peningkatan pikiran. Aku langsung mengaktifkan peningkatan pikiran dan mulai menggabungkan segel ilahi. Beberapa saat kemudian, aku berhasil menggabungkan segel ilahi. Tapi saat ini aku hanya bisa menguasai skill secara dasar. Untuk benar-benar menjinakkan binatang, aku masih membutuhkan pil penjinak binatang. Aku langsung menepuk tanah, dan menggunakan peningkatan pikiran untuk mengendalikan cincin penyimpanan dan memanen semua tanaman spiritual. Lalu aku mengekstrak 2 mayat manusia di sini, dan mendapatkan kemampuan manipulasi api tingkat D dan kemampuan peningkatan kecepatan tingkat D. Melihat api di tanganku, aku sangat gembira. Kali ini, mengambil risiko benar-benar membuahkan hasil. Tak disangka aku juga mendapatkan kemampuan serangan. Lalu aku langsung memanggang makanan untuk diriku sendiri, dan melihat berita terbaru di saluran obrolan. Saat aku makan sepotong daging panggang, hal yang tak terduga terjadi. Staminaku pulih dengan cepat. Kemudian, sistem mengumumkan ke seluruh server bahwa aku telah menemukan trik hidup. Aku diberi hadiah 1 poin reputasi, dan sistem juga membuka saluran perdagangan hyperspace. Aku mencoba menjual daging panggangku di sana. Harganya 1 mayat monster untuk 3 mayat monster. Karena makanan matang hanya bisa dibuat oleh pengguna kemampuan api, aku segera mendapatkan banyak mayat monster. Aku pun tertawa terbahak-bahak. Dengan begini, aku tidak perlu mencari monster satu persatu. Semua orang bisa bekerja untukku. Tiba-tiba, cahaya kuat muncul. Atribut dikurangi 20 poin. Desa Pemula 137 menantang Desa Pemula 911 untuk taruhan sumber daya. Semua orang mendapatkan tambahan 20 poin atribut. Pihak yang kalah, sumber dayanya berkurang setengah. Dan semua orang kehilangan 20 poin atribut. Menang, sumber dayanya digandakan dan semua orang mendapatkan tambahan 20 poin atribut. Konten kompetisi ini adalah desa yang pertama kali memiliki pemain level 5. Akan memenangkan taruhan. Selain itu, hadiah tambahan untuk individu adalah 50 poin atribut dan 1 peti perak. Hukuman yang begitu berat membuatku terkejut. Karena taruhan, saluran obrolan kedua desa terhubung. Semua orang berdiskusi, menaruh semua harapan pada Liu Xuan yang level 3. Mereka tidak tahu bahwa Baron Vampir di Desa Pemula 137. Levelnya sudah mencapai level 4 yang jauh tak terjangkau.
Aku mulai mencari monster di mana-mana agar cepat naik level. Tapi untuk mengejar level, aku harus pergi ke area monster tingkat tinggi untuk berburu. Aku segera tiba di area aktivitas monster buas level 4. Dengan kekuatanku yang level 3 dan beberapa kemampuan, aku dengan mudah membunuh beberapa monster. Lalu aku mencium aroma yang familiar. Apakah ada tanaman dan buah spiritual di dekat sini? Aku mengikuti aroma itu sampai ke area monster level 6. Dan benar saja, aku menemukan tanaman spiritual yang telah menyerap darah naga. Tapi ada seekor beruang bernama RR dengan kekuatan tempur 12 bintang yang menjaganya. Hanya dengan melihat tingkat drop equipment beruang RR yang mencapai 60%. Aku tahu ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Ku langsung menghunus pedangku dan melompat ke udara, bersiap untuk menyerang secara diam-diam. Tanpa diduga, Xiong Er membalas dengan satu pukulan, melemparkanku sejauh belasan meter. Sebelum aku sempat mengatur keseimbanganku, Xiong Er sudah berjalan mendekatiku dengan wajah garang. Ia juga dengan angkuh menyuruhku untuk pergi sekarang juga, dan dia akan mengampuniku. Aku hanya menyeringai mendengarnya. Aku mengejeknya, mengatakan bahwa menjijikkan melihat 3 kepalanya berbicara bersamaan. Begitu kata-kataku selesai, Xiong Er dengan marah menebaskanku. Aku langsung mengumpulkan tenaga di tempat. Dalam sekejap, aku melompat tinggi untuk menghindari serangannya. Lalu, aku mengayunkan pedangku dan menebas lehernya dengan keras. Tak disangka, seranganku yang dahsyat hanya berhasil memenggal satu kepalanya. Sebelum aku bisa menyerang lagi, aura mengerikan tiba-tiba meledak dari dalam tubuh Xiong Er. Ia memasuki mode mengamuk, melihat sedikit aura naga di tubuhnya. Mungkin itu karena ia telah lama berada di dekat rumput darah naga. Aku maju lagi dan menebasnya sekali lagi. Tak disangka, pedangku bahkan tidak bisa menembus kulit Xiong Er. Saat aku tertegun, ia memanfaatkan kesempatan untuk menebasku. Serangan dari jarak sedekat ini tidak mungkin dihindari. Aku segera menyalurkan seluruh kekuatan apiku ke pedangku. Dengan sekuat tenaga, aku menebas kedua kepala yang tersisa. Akhirnya, dengan bantuan api, aku berhasil membunuh Xiong Er. Saat aku menghela nafas lega dan bersiap untuk mengekstrak inti tubuhnya, aku tiba-tiba teringat bahwa sistem belum menampilkan notifikasi pembunuhan. Dan aku jelas merasakan telapak tangan raksasa menghantamku dari belakang dengan cepat. Aku segera menghindar ke samping untuk menghindari serangan fatal itu. Lalu, aku menebas kepala terakhirnya. Kali ini, sistem menampilkan notifikasi pembunuhan yang berhasil. Dan sebuah peti perunggu juga muncul. Saat aku membuka peti itu, sebuah baju zirah Xiong Er langsung muncul di tubuhku. Tidak hanya menambah 25 poin pertahanan, tetapi juga memiliki kemampuan tahan api dan tahan dingin 100%. Dan setelah mengekstrak inti Xiong Er, aku juga mendapatkan peningkatan garis keturunan tingkat E. Semua atributku langsung meningkat 30%.